dengarkan. Brandan Sumatera Utara, angkat tanganmu ke atas semua, goyangkan badanmu ikuti irama. Brandan Sumatera, hai Indonesia. Brandan Sumatera Utara, angkat tanganmu ke atas semua, goyangkan badanmu ikuti irama. Tragedi Brandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Nah kemudian ini kan masa Belanda. Kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM, ini minyak ini kan produksi terus. Ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama, tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter pangkalan Brandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia. Garis demarkasi Gebang. Pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak pangkalan Brandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Brandan. Disinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Brandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Brandan sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang pangkalan Brandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai. Dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Brandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Brandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi waktu itu banyak memang menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa, sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak, kan begitu. Dalam sejarah tragedi Brandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin, berpangkat mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya, ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 ya, malam 11,
itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi disinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan. Kita mau nanya-nanya tentang sejarah Bumi Hangus nih. Waktu kejadian itu kan Belanda sudah di Gebang. Dia mau masuk kemari lah dia kan, masuk Pertamina nih. Jadi kemudian kena udah dengar gitu, masyarakat Belanda nih lah dibakarnya lah itu. Waktu kejadian itu Uyut sendiri lagi di mana tuh? Siapa? Uyut lagi di mana? Di sini. Di sini. Terus Pelawi. Dipindahin. Pelawi ini lah. Tengok udah dibakar tuh kan hitam ini. Langit. Langit hitam. Nggak nampak awan putih kan nampak. Hitam langit tuh. Jadi udah hitam. Dan itu nggak lama titik Pelawi diputus. Dibom diputus titik Pelawi. Titik Pelawi putus, kami pun berangkatlah mengungsi. Pertama kali dari sini ke Bukit Kubu, Besitang, jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki ke sana. Rombongan kami semua ke sana. Jalan kaki terus Nginap satu malam di Bukit Kubu, Besitang kan. Itulah artinya di tengah lapangan itu loh kami nginap. Nggak ada pemontokan, nggak ada. Pakai tenda atau tidur di lapangan aja? Di lapangan aja, lapangan terbuka. Rame-rame tuh? Rame-rame, ya. Udah tidur numpuk gitu? Iya. Adanya pakai koran nutup gini lah, supaya jangan embun turun kan. Orang namanya mengungsi lah. Itu berjalan menuju Aceh? Ya, menunggu kereta api dari Aceh datang. Jadi ke Acehnya itu naik kereta api? Naik kereta api, ya. Naik kereta api. Udah sampai di Aceh? Sampai di Perla, kami Sambut? Di stasiun Perla situ, disambut pakai mobil truk lah. Dibawa lah kami ke darat, artinya ke tempat pemondokan. Rumah udah nggak tentu lah. Kami bawa pakaian aja ya kan. Pakaian aja. Semuanya nggak tentu lah dah. Oke bang, kita mau nanya. Menurut abang pemuda di sini itu dari sejarah Bumi Hangus itu gimana? Dari kalangan pemuda khususnya di Kabupaten Langkat di mana kejadian Bumi Hangus itu terjadi, kita sangat bangga dengan gerakan-gerakan yang dibangun oleh kaum tua pada masa itu, yaitu para pejuang kita, karena memang Berandan Bumi Hangus itu adalah gerakan yang benar-benar membuktikan bahwasanya Indonesia masih ada perlawanan pada masa Belanda. Dan memang sampai hari ini pemuda khususnya di Kabupaten Langkat coba terus menggeliatkan dengan peringatan-peringatan hari Berandan Bumi Hangus. Dan juga kami hari ini sedang berjuang kepada dunia pendidikan, terutama dulu di Kabupaten Langkat, agar kiranya kejadian ini bisa diangkat sebagai sejarah lokal dan kearifan lokal dan juga sejarah nasional. Karena kita ketahui bersama, Berandan Bumi Hangus merupakan kejadian nasional dan bentuk dari gerakan pembuktian kepada dunia internasional bahwasanya memang kita masih tetap eksis untuk melawan Belanda pada masa itu. Kalau hambatan dari masyarakat dan pemerintah tinggal sebenarnya kemauan ya, kemauan di seluruh stakeholder yang ada, mau di level pemerintah, di level tokoh-tokoh tua dan tokoh-tokoh muda, kemauan untuk mencoba lagi menimbulkan rasa cinta kita terhadap daerah kita dan sejarah kita yang luar biasa. Terbesar untuk saat ini, abang ini menjadikan Bumi Hangus ini sebagai sejarah nasional. Sejarah nasional pertamanya. Dan membawa ini sebagai sejarah dan bisa dimasukkan dalam poin muatan lokal di level pendidikan SD, SMP, SMA. Itu kira-kira untuk sampai sekarang berapa persen yang sudah dicapai? Untuk di Kabupaten Langkat, insya Allah pada tahun depan dalam peringatan Berandan Bumi Hangus, 13 Agustus Kabupaten Langkat akan menjadikan sejarah ini menjadi muatan lokal di level daerah, karena memang sembari semangat otonomi daerah kita bisa mengangkat sejarah daerah kita, dan akan kami lakukan seminar-seminar di
Sumatera Utara, dan juga sampai hari ini juga kita sudah menjalin kerjasama dengan dunia Melayu, dunia Islam contohnya, dan beberapa kawan-kawan yang ada di Singapura, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara yang ada di kawan-kawan mahasiswa yang ada di Amerika dan Eropa. Akan kita lakukan seminar dan diskusi publik. Konsepnya sederhana tapi akan menaikkan lagi informasi tentang Berandan Bumi Hangus. Mak, begini ya, saya sering. Mak, gimana? Ini bawa dulu, Mak. Inilah sutradaranya. Mungkin dari anak muda nih sekarang nih mungkin agak lebih getol karena masalah sekarang kan media makin cepat, ada medsos, ada WA mereka buat grup sendiri, sehingga ini mungkin mempermudah bagi kami, sehingga kami hanya memantau saja apa yang bisa kami berikan bantuan kepada mereka, bantuan. Dan mungkin nanti 13 Agustus nanti mungkin kami akan buat satu kegiatan lagi, peringatan Bumi Hangus yang 47 itu dibuat Om Jenal juga yang membuat ininya, drama kolosalnya, tapi kami mungkin akan lebih membuat lebih beda lagi, lebih menarik lagi, sehingga partisipasi daripada masyarakat khususnya pemuda mungkin lebih bisa berperan aktif lagi. Salah satu event yang kami buat mungkin mengarah kepada pemuda-pemuda dan remaja. Kami sudah evaluasi mereka tuh kegiatan apa yang dimaukannya, itu mungkin kami arahkan ke sana, sehingga ini mungkin lebih cepat memproses bagaimana pemuda-pemuda ini bisa siap untuk mensosialisasikan, untuk memperjuangkan pada Berandan Bumi Hangus ini. Sebenarnya pengetahuan dari masyarakat luas ini banyak tahu, tapi namanya pemerintah. Tapi pemerintah langkat ya ketika maka setiap tahun belakangan ini dilaksanakan peringatan Berandan Bumi Hangus. Itu pun setelah ketika diperjuangkan ya, saya pun ikut untuk memperjuangkan oleh namanya almarhum Bapak Hasan Basri atau Hasan Perak. Akhirnya keluarlah peraturan daerah tentang Berandan Bumi Hangus. Maka setiap tahun dilaksanakanlah kegiatan-kegiatan Berandan Bumi Hangus dengan suatu upacara, dengan suatu kegiatan napatilas. Napatilas itu perjalanan memperingati lagi ruti-ruti pengungsian itu kan. Kemudian puncak acara kita bikin sebangsa lintas sejarah tentang Berandan Bumi Hangus. Kebetulan saya itu seniman, budayawan, ditugaskan sekaligus sebagai menyutradarai dan menangani masalah lintas sejarah. Itu kita gunakan anak-anak sekolah. Nah kita kan tujuannya dalam rangka memasyarakatkan, memasyarakatkan sejarah. Ya, namun bagaimana perhatian pemerintah untuk membiayai ini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Saya mendirikan sanggar ini biaya pribadi saya, di atas tanah saya sendiri. Alhamdulillah pemerintah nggak pernah memberi. Namun saya tidak pernah sakit hati dan tidak pernah mundur. Saya tetap berjalan. Kalau pandangan di pemerintahan tentang upaya yang saya lakukan ini, ya biasa-biasa saja. Ada yang tertawa, mentertawakan saya. Apa istilahnya itu? Mengenyek apa namanya ya? Cemooh, ya kan? Alah gitulah kira. Tapi justru kawan-kawan dari Malaysia, apa yang saya lakukan mereka serius. Mereka sebenarnya ingin membantu, tapi mereka takut Indonesia tersinggung. Itu dia. Bahkan ada pejabat di lingkungan Kabupaten Langkat sendiri ngomong sama saya, itu Bumi Hangus itu kan Berandan punya. Ya kan? Pejabat yang sekarang alhamdulillah masuk penjara. Pejabat itu. Berdasarkan sejarah yang luar biasa, akan cinta negara dan bangsa kita itu memang nggak mungkin kita pupus dan harus tetap kita pupuk kembali. Sembari ancaman disintegrasi bangsa dan benturan peradaban serta globalisasi yang nggak akan bisa kita hindari, kita harus menyimpan spirit jas merah yang seperti dikatakan oleh founding father kita, itu Soekarno gitu kan. Maka secara pribadi
kita tetap akan jaga rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa kita, terutama para pahlawan yang sudah mengorbankan dirinya serta segala-gala harta bendanya untuk menjadikan satu nation, state nation, negara bangsa yang atas nama Indonesia, tetap harus kita jaga dengan teknologi, dengan sharing. Ya, kalau menurut saya maunya dia tahu sejarah perjuangan ini Pangkalan Belandaan dan Bumi Hangus ini kan. Jadi supaya dia itu lebih mengetahui. Jadi lah kalau setiap tanggal 13 itu diadakan perayaan apa ini Bumi Hangus ini kan. Jadi mereka itu supaya tahu ya kan. Oh ginilah kejadiannya kan. Itu dia. Jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Itu pesan dia selalu saya ingat, ya kan? Dibarengi dengan kalimat dari Rabindranath Tagore. Suatu bangsa yang melupakan sejarah masa lalunya, ya, tunggulah kehancuran bangsa itu. Itu kalimatnya. Jadi sejarah itu penting. Kehancuran, kata Pati Gajah Mada, kehancuran kerajaan Majapahit dikarenakan leluhur para pendahulunya lupa menceritakan masa lalu leluhur kepada generasi selanjutnya. Kehancuran semua itu karena sejarah. Soviet hancur karena sejarah, ya kan? Menjadi pecah-pecah dan sebagainya. Kita suatu saat bisa saja hancur karena lupa dengan sejarah.